semua, jadi video kali ini saya nggak sendiri. Ada rekan-rekan saya yang akan ikut andil dalam pembahasan video kali ini. Baik, saya Anggun. Saya Berastari. Saya Elma. Perkenalkan, nama saya Anita Desyani. Jadi, kami akan mempresentasikan materi kami, yaitu proposal pengembangan sistem informasi konsultasi dokter rumah sakit tipe B via web dan SMS gateway. Kita semua tahu kalau setiap tahun jumlah pasien semakin meningkat. Maka dari itu, rumah sakit harus mempunyai sistem yang lebih baik, terutama pada bagian penjadwalan konsultasi dokter. Nah, teman-teman, kita semua juga tahu kalau sistem yang digunakan saat ini tuh masih menggunakan banyak kertas dan pulpen atau pencatatan manual. Sebenarnya nih ya, menurut saya, sistem pencatatan manual ini masih kurang efektif dan gak efisien, apalagi ditambah dengan meningkatnya jumlah pasien setiap tahun. Misal, terjadi perubahan jadwal konsultasi atau jadwal praktek secara dadakan. Nah, si pasien atau si klien kan otomatis dapat informasinya lambat alias nggak cepat. Akhirnya itu akan mengakibatkan menyita banyak waktu si klien atau si pasien. Ditambah lagi dengan biaya pasien yang lebih banyak. Kalau sudah kayak gini, otomatis rumah sakit kan membutuhkan pengembangan sistem yang mendukung pelayanan rumah sakit dengan berbasis teknologi dan juga dapat memudahkan dan mempercepat segala proses yang berkaitan. Pastinya nih ya dengan biaya yang kompetitif. Nah, dalam hal ini, maka keluarlah sebuah ide yang inspiratif untuk mengembangkan sistem pencatatan manual tadi menjadi sistem berbasis teknologi. Oke, dalam proyek sistem informasi ini akan membahas mengenai pembuatan sistem informasi jadwal konsultasi dokter yang menggunakan web serta SMS gateway. Nah, sistem ini juga dimaksudkan itu untuk memberikan layanan informasi jadwal praktek dokter, terus layanan pemesanan dokter, dan layanan konsultasi dokter. Sekarang kita beralih ke visi, misi, dan tujuan pembuatan proyek sistem informasi ini tentunya. Kita bahas yang di misinya dulu. Jadi visinya itu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu pastinya, terus berorientasi pada kecepatan, ketepatan, keselamatan, dan kenyamanan berlandaskan etika dan profesional. Yang kedua yaitu misi. Jadi misinya ini menciptakan pengembangan sistem informasi jadwal konsultasi dokter rumah sakit melalui via web dan SMS gateway. Terakhir tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan konsumen atau pasien atau klien, meningkatkan kualitas pelayanan khususnya dalam sistem penjadwalan konsultasi dokter dengan berbasis web dan SMS. Nah, sistem yang diajukan ini tentunya akan memudahkan dan mempercepat konsumen atau pasien atau klien dalam mendapatkan informasi mengenai jadwal praktek dokter maupun jadwal konsultasi. Sudah nih visi, misi, dan tujuannya. Sekarang kita wajib untuk menganalisis sistemnya. Jadi di dalam pembahasan ini ada 3 analisis yang akan saya sampaikan, yaitu analisis kelemahan, analisis kelayakan, dan analisis kekuatan. Pertama, kita analisis kelemahan sistem ini. Jadi sistem yang lama atau sistem yang pencatatan awal itu kan menggunakan banyak kertas dan pulpen, ya kan? Tentunya kita tahu itu nggak efektif dan nggak efisien, apalagi ditambah semakin besarnya jumlah pasien. Terus ada kekhawatiran nih yang terjadi kesalahan pencatatan maupun kehilangan dokumen yang nggak tersimpan dengan baik. Terus ada lagi nih informasi yang dibutuhkan pasien tuh dalam sistem penjadwalan yang manual nggak tersampaikan secara cepat kepada si pasien. Yang kedua, analisis kelayakan. Untuk memastikan sistem dapat dilanjutkan dan menguntungkan, maka sistem ini harus dievaluasi kelayakannya. Nah, yang pertama kita evaluasi kelayakannya itu adalah teknikal. Dilihat dari sisi teknikalnya, sistem ini dikembangkan dan diterapkan menggunakan teknologi yang terbaru. Jadi, memudahkan sistem ini untuk diperbaharui dengan teknologi yang lebih tinggi. Yang kedua, ekonomi. Secara ekonomi, sistem ini pastinya membutuhkan biaya yang cukup besar. Ada kemungkinan hasil yang diberikan oleh sistem akan banyak membantu dan mempermudah konsultasi, serta pencarian informasi mengenai jadwal praktek dokter. Sehingga nih, sistem ini dinilai layak karena lebih banyak memberikan nilai manfaat dan keuntungan bagi rumah sakit tipe B ini. Yang ketiga, yaitu legal. Dari sisi hukum, data dokter dan pasien yang akan disimpan dalam database baru sangat peka.
Jadi akses dan penyebaran data yang nggak sah dapat menyebabkan rumah sakit jadi sasaran banyak tuntunan hukum. Kemudian yang keempat yaitu operasional. Secara operasional, sistem ini nggak terlalu membutuhkan kemampuan khusus dalam penggunaannya. Cuman diperlukan pengetahuan dalam menggunakan format-format yang dibutuhkan untuk mengakses informasi. Dan yang terakhir, schedule. Aplikasi ini membutuhkan waktu atau sistem ini pasti melalui proses-proses untuk menjadi sistem yang akan layak digunakan nantinya. Nah, yang terakhir nih, analisis yang terakhir, yang ketiga, yaitu analisis kekuatan. Informasi input, secara umum, informasi yang diinput merupakan informasi yang dibutuhkan klien atau pasien. Misalnya nih ya, ada pasien yang pengen tahu jadwal dokter dengan kode D001. Maka, pasien akan meminta informasi tersebut dengan mengirimkan input yang berupa SMS dengan format yang telah ditentukan. Seluruh informasi yang dibutuhkan dapat tersedia pada waktu yang relatif cepat dengan balasan SMS dari server. Yang kedua, kinerja atau perform. Banyaknya transaksi yang akan diproses dan data disimpan tergantung dari banyaknya permintaan informasi dan pemesanan klien atau pasien. Rata-rata, waktu yang diperlukan untuk setiap proses pengiriman informasi yang diminta klien atau pasien itu adalah 3 menit. Nah, untuk waktu maksimal proses tersebut adalah 30 menit. Jika melebihi waktu maksimal, maka proses akan dinyatakan gagal. Kemungkinan gagal ini terjadi karena faktor-faktor yang diantaranya gangguan server atau gangguan jaringan GSM. 3. Pengoperasian dan lingkungan. Komputer server akan ditempatkan di rumah sakit tipe B ini dan akan dikelola oleh seorang admin database. Sedangkan si klien atau pasien dapat meminta layanan ini dimanapun pasien berada selama ada fasilitas mendukungnya. Kemudian yang keempat, yaitu pemeliharaan dan dukungan. Nah, sistem ini ada jaminan-jaminan yang dibutuhkan seperti berapa lama, kemudian sampai kapan, terus bagaimana pengirimannya, dan semacamnya. Kemudian yang kelima, yang terakhir ya, dokumentasi dan pelatihan. Jadi, dokumen yang dibutuhkan adalah berupa katalog yang berisi format-format pengiriman SMS untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Nah, pelatihan diberikan kepada admin database agar dapat mengoperasikan server secara baik dan maksimal. Oke teman-teman, kita akan beralih ke pembahasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Mbak Ambar. Untuk Mbak Ambar, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan dan implementasi sistem. Yang pertama, tahap pengembangan sistem. Tahap-tahap untuk pengembangan sistem dengan menggunakan pendekatan struktur terdiri dari 1. Survei. Nah, survei adalah penelitian yang sumber data dan informasi utamanya diperoleh dari responden tersebut. Jadi, sebelum kita melakukan pengamatan, kita melakukan survei terlebih dahulu kepada responden. Yang kedua, analisis. Nah, analisis itu pemeriksaan data dalam tahap awal. Nah, setelah survei kita melakukan penelitian, analisis. Nah, yang ketiga, perencanaan apa yang harus dilakukan setelah melakukan analisis. Yang keempat, yaitu implementasi, penerapan dan pelaksanaan. Nah, di sini juga ada gambar umum sistem. Dalam proyek ini dibuat sistem informasi jadwal konsultasi dokter yang berbasis SMS dan WIB. Di situ kan ada informasi jadwal. Nah, sebelum kita pengecekan pemeriksaan ke rumah sakit, kita terlebih dahulu kita menanyakan jadwal dokter itu kapan, harinya kapan gitu. Kemudian penerimaan sistem. Nah, penerimaan sistem itu penerimaan pesan dari web tersebut ya. Kemudian perangkat komputer dengan sistem operasi Windows, prosesor Intel Core Duo. Yang ketiga, 1 kabel data sebagai penghubung, menyiapkan kabel data untuk menyambungkan data itu ke dalam komputer. Yang keempat itu menggunakan Windows 7 Ultimate sebagai sistem operasi, Dreamweaver 8 sebagai perangkat lunak, program PHP, Mysql sebagai server database. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akan menjelaskan tentang aspek produksi sistem dalam produk yang kami gunakan, yaitu pengembangan sistem informasi konsultasi dokter rumah sakit tipe B via web dan SMS gateway. Dalam aspek produksi sistem ada yang namanya tim pembuat sistem, di mana tim pembuat sistem adalah orang-orang yang menjalankan sistem tersebut.
Adapun orang-orang yang menjalankan sistem tersebut memiliki peran dan posisi sebagai berikut. Amr Hastari berperan sebagai analis dan posisinya sebagai project manager, kemudian Anggun Nurfatoromah berperan sebagai programmer dan posisinya sebagai anggota tim. Lalu ada Anita Desiani yang berperan sebagai dokumentator 1 dan posisinya sebagai anggota tim. Dan yang terakhir ada saya sendiri, yaitu Elma Lindasari berperan sebagai dokumentator 2 dan posisinya sebagai anggota tim. Selanjutnya yaitu waktu pelaksanaan. Dalam kesempatan kali ini, kami melakukan produk ini dalam waktu 1 bulan, di mana tanggal mulai proyek berawal dari tanggal 20 Mei 2020 dan tanggal akhir proyek yaitu tanggal 20 Juni 2020. Kemudian yang selanjutnya yaitu feature, yaitu jaminan, dokumen, dan pelatihan. Dalam hal ini kami menyediakan 3 feature, yaitu 3 hari full maintenance setelah instalasi dan 1 bulan support. Yang kedua, katalog format pengiriman pesan seperti nama, alamat, nomor WA ataupun telepon yang dapat dihubungi agar memudahkan dalam berkomunikasi. Yang ketiga yaitu pelatihan database untuk admin. Pelatihan ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan lebih kepada admin bagaimana cara mengolah database, menyimpan dan mengarsipkan database. Selanjutnya yaitu acceptance atau penerimaan. Kami menyediakan pengembangan sistem aplikasi SMS Gateway yang dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap 1 membuat spesifikasi dan desain software. Tahap kedua, melakukan coding dan instalasi jaringan. Tahap yang ketiga yaitu instalasi software, testing, dan dokumentasi serta pemeliharaan data. Selanjutnya yaitu rincian biaya, di mana rincian biaya ini terbagi menjadi 5 bagian, yaitu biaya persiapan operasional seperti biaya instalasi software dan biaya instalasi hardware. Yang kedua yaitu biaya proyek seperti biaya analis, programmer, dokumentator, dan biaya transportasi. Yang ketiga ada tahap analis dan desain, itu seperti biaya pengumpulan data atau dokumentasi dan biaya rapat. Yang keempat yaitu tahap penerapan sistem seperti biaya pelatihan sistem aplikasi. Dan yang terakhir yaitu biaya operasi dan perawatan, seperti biaya perawatan software, biaya perawatan hardware, dan konsultasi. Dan yang terakhir yaitu sumber pembiayaan, di mana modal yang digunakan merupakan modal bersama dan melakukan kerjasama dengan perusahaan. Sekian dari saya, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Mbak Anita. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait produk yang akan kita lakukan di Rumah Sakit Tipe B, di mana produk ini mengarah pada pengembangan sistem informasi konsultasi dokter Rumah Sakit Tipe B via web dan SMS Gateway. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih ke produk desain layoutnya. Nah, layout di sini mengarah pada titik di mana pasien bisa melakukan konsultasi terlebih dahulu tanpa perlu pasien langsung datang ke rumah sakit, mengantri dan sebagian halnya. Karena di sini kita akan memfokuskan pasien bisa melakukan konsultasi ataupun pendaftaran jarak jauh. Jadi bisa melalui website ataupun SMS Gateway. Hal ini dilakukan untuk mengefektifkan waktu dan jarak serta memanfaatkan teknologi yang dimana zaman sekarang ini teknologi semakin berkembang dan canggih. Tentunya ini akan memudahkan pasien dalam mengetahui informasi dan mendapatkan informasi baik mengenai jadwal praktek, layanan pemeriksaan, pendaftaran maupun konsultasi bisa dilakukan melalui produk kami ini. Dan tentunya produk kami ini akan kami lakukan sehingga bisa sampai dan diterima oleh pasien. Nah, saya di sini akan menjelaskan terkait desain layout ruangan. Desain layout ruangan ini akan berfungsi sebagai tempat di mana pasien atau konsumen yang melakukan kunjungan via web atau SMS, dan di bagian ruangan ini akan bertugas sebagai kendali informasi atau yang mengontrol sebagai perantara, di mana pasien akan melakukan konsultasi baik dengan dokter. Nah, seperti itu. Jadi, informasi yang didapat dari pasien akan diatur atau diolah di bagian ruangan ini, khususnya di bagian ruang kendala informasi. Jika dokter menyarankan pasien datang ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan lanjut, pasien akan mendatangi terlebih dahulu ruangan ini, di mana ruangan ini akan membantu pasien atau konsumen dalam melakukan pendaftaran maupun antrian yang nantinya akan diarahkan ke bagian pemeriksaan dokter.
alurnya, pasien pertama akan mengambil nomor urut untuk antrian. Setelah itu pasien akan berhadapan langsung dengan customer service, yang mana customer service di sini akan membantu atau mengarahkan pasien atau konsumen dalam melakukan konsultasi maupun melakukan pendaftaran, sehingga nanti setelah selesai dari itu akan langsung diarahkan langsung ke pemeriksaan dokter. Informasi juga sudah dikelola atau diolah oleh ruang kontrol, yang mana nanti informasinya akan langsung masuk ke dokter yang memeriksa maupun pelayanan customer service. Ya, seperti itu kurang lebih penjelasan desain layout produk kami, yang mana seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Anggun di awal tadi, tujuan adanya produk pelayanan kesehatan yang kita buat ini adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen atau pasien, terutama dalam segi pelayanannya, serta meningkatkan pelayanan juga bagi rumah sakit, khususnya dalam sistem informasi yang mana dapat memudahkan pasien dalam mendapatkan informasi baik berupa jadwal praktek, pendaftaran, konsultasi dokter yang dibutuhkan oleh pasien. Dan usaha desain produk jasa konsultasi ini termasuk usaha pelayanan yang bisa dibilang cukup menjanjikan dengan omset yang tinggi, karena kita lebih memperhatikan kualitas agar tidak mengecewakan konsumen. Jadi meskipun jarak jauh sekalipun, konsumen tetap akan bisa mendapatkan pelayanan dari rumah sakit kami. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Anggun. Terima kasih. Oke teman-teman, finally selesai sudah video dari kami. Untuk kritik dan sarannya boleh komen di bawah. Tentunya yang membangun ya. Terima kasih dan jumpa lagi. Bruh.